Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang siapa saksi-saksimu pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, kemudian meniupkan ruh, kemudian Adam pun bersin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk mengucapkan yarhamuka rabbuk. Untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamukallahu ya Adam. Sampai kepada ketika Adam alaihi salatu wassalam betul-betul sudah menjadi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat dia melihat sesuatu dari keturunannya. Maka dia pun melihat ada salah satu keturunannya yang memiliki cahaya di antara kedua belah matanya. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam bertanya kepada malaikat, siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itu adalah Daud dari umatmu. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, berapa usianya? Maka dikatakan usianya hanya 60 tahun saja. Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, bagaimana kalau digenapkan menjadi 100, ambil dari usiaku. Akhirnya kemudian Adam pun memberikan 40 tahun usianya diberikan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Jadi Adam yang tadinya 1000 tahun usianya menjadi 960 tahun. Ketika kemudian di usia 950 tahun malaikat maut datang, hendak mencabut nyawa Adam alaihi salatu wassalam, tapi Adam tidak mau dicabut nyawanya. Alasannya karena belum genap 1000. Maka malaikat maut memberitahu, bukankah usia yang 40 tahun itu sudah diberikan kepada umatmu Daud? Tapi Adam alaihi salatu wassalam lupa kalau usianya sudah diberikan kepada Daud, sehingga dia terus membantah. Akhirnya kemudian dia baru ingat kalau 40 tahun dari usianya diberikan kepada Nabiullah Daud. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya, pada setiap janji harus ada catatan dan harus ada saksi. Sebab kalau seandainya tidak ada catatan dan tidak ada saksi, maka seseorang bisa memungkirinya. Kisah tadi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saksi di dunia bisa saja dibeli. Bisa saja saksi di dunia ini dibayar. Terkadang perkara yang salah menjadi benar ataupun perkara benar menjadi salah. Tapi kelak pada hari kiamat kita akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil dalam keputusannya. Dan akan didatangkan saksi-saksi yang tidak bisa seseorang itu untuk mempengaruhinya. Siapa saja saksi-saksi itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saksi yang akan dihadapkan adalah para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah ibn Mas'ud, bacakan untukku Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud ketika itu mengatakan, "Aqra'u 'alaika ya Rasulullah wal Qur'anu unzila ilaika?" Rasul, haruskah aku bacakan Quran kepadamu sementara Quran itu turun kepadamu? Tapi Nabi SAW suka kalau seandainya ada selain dia yang membaca Al-Quran. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pun membaca suratun Nisa sampai kepada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na
min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Nabi SAW, hasbuka hasbuka ya Ibn Mas'ud. Sampai ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an membacakan ayat fa kaifa idza ji'na, bagaimana seandainya kami datangkan min kulli ummatin, pada tiap-tiap umat ini, bi syahid, dengan seorang saksi, wajibna bika ala haula'i syahida, sementara kami datangkan dirimu wahai Muhammad untuk menjadi saksi bagi mereka. Jadi Nabi SAW adalah saksi utama, bukan hanya bagi umatnya, tetapi bagi seluruh umat dan bagi para nabi. Ketika pada hari kiamat Nuh alaihi salatu wassalam dipanggil di hadapan umatnya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Nuh mengatakan labbaika wa sa'daika ya Rabb, aku penuhi panggilanmu. Maka Nuh akan dihadapkan dengan umatnya dan Allah akan mengatakan hal balagta ya Nuh, sudahkah aku sampaikan risalahku kepada mereka wahai Nuh? Maka Nuh mengatakan ya, sudah aku sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarah kepada umat Nuh dan mengatakan hal balagakum, apakah Nuh sudah menyampaikan betul-betul risalahku kepada kalian? Maka umatnya Nuh mengatakan kadzaba Nuh ya Rabb, Nuh sudah berdusta wahai Rabb, tidak ada sesuatu yang disampaikan dia kepada kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Nuh, lihat kaummu mengatakan bahwa engkau tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada mereka. Adakah saksi bahwa engkau menyampaikan sesuatu kepada mereka wahai Nuh? Maka Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan ya Rabb, betul wahai Rabb. Kemudian Allah mengatakan siapa? Maka Nuh mengatakan Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan juga umatnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul dan mengatakan wahai Muhammad, sudikah kau menjadi saksi bagi Nuh? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Betulkah Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan betul wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, bagaimana kau bisa tahu sementara jarak dirimu dengan Nuh itu terpaut cukup panjang? Kamu tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Bagaimana kau bisa menyaksikan Nuh itu menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walaupun aku tidak hidup di zaman Nuh ya Rabb, tapi aku membaca firman. Aku membaca firman, membaca kalammu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, Suratun Nuh, bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya dan kaumnya mendustakannya. Ma'asyiral muslimin, dari sini kaumnya Nuh tidak bisa lari lagi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi saksi dan memperkuat kebenaran dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Rasul juga bagi saksi, jadi saksi bagi kita umatnya. Sebagaimana Rasul menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu dan juga para nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi saksi bagi kita semuanya sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, syahadatul malaikati yaumal qiyamah. Bahwa saksi kita di hadapan Allah adalah para malaikat. Anda bisa bayangkan, kalau di dunia Anda di hadapan seorang hakim dan Anda pesakitannya di situ. Di situ ada hakim, ada penuntut umum, ada saksi. Kemudian Anda sebagai pesakitan di situ. Di dunia bisa saja Anda lolos dari pengadilan manusia, tapi di hadapan Allah, hakimnya langsung Allah Subhanahu wa taala, saksinya para malaikat. Apa yang Anda harus katakan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Lah para malaikat dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Qaf, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Walaqad kunta fi ghaflati min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid qala wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Dan ingatlah ketika datang setiap jiwa itu bersamanya sa'ikun, malaikat yang menggiring ke padang mahsyar, wa syahid, dan malaikat yang senantiasa menyaksikan dirinya setiap hari. Di sana ada malaikat raqib dan atid. Di sana ada malaikat hafadhah kiraman katibin. Inna alaikum lahafidin kiraman katibin.
Malaikat yang menjaga kita dan juga mencatat semua amal kebaikan kita. Dan di sana ada Raqib dan Atid mencatat kebaikan dan juga keburukan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan manusia kecuali dicatat oleh para malaikat. Maka malaikat ini akan dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jal, kemudian disuruh membentangkan semua catatan amal buruk dan baik kita. Makanya ada hadis tentang hadis bitaqah, hadis sijillah. Ketika ada seorang laki-laki dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 99 catatan, semua keburukan dia, tidak ada kebaikan sama sekali. Dan itulah catatan para malaikat, saksi akan perbuatan maksiat kita di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bentangkan satu catatan. Maka dari 99 itu dibentangkan satu catatan, rupanya dari A sampai Z semua kesalahan dia. Sehingga Allah mengatakan, betul itu kesalahan. Ingat, di akhirat, di antara kekhususan hisab adalah Allah mengingatkan semua hal yang lupa di dunia. Jadi Allah berikan hafalan kepada manusia di akhirat itu berlipat-lipat dengan kehidupan dunia. Kalau di dunia mungkin Anda melakukan kemaksiatan 1-2 tahun yang sudah berlalu, kita sudah lupa. Tapi di akhirat kita diberikan ingatan mulai sejak kita diberikan taklif, hukum syariat sampai kita wafat, gunanya untuk menyamakan catatan malaikat dengan perbuatan kita. Jadi setiap kita membaca satu poin dari catatan malaikat, maka dia mengatakan, benar ini perbuatanku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah juga para malaikat yang kita tidak bisa melihat di dunia, tapi kelak pada hari kiamat tidak ada yang gaib bagi kita. Malaikat akan kita bisa lihat. Di dunia mereka gaib, tapi di akhirat mereka tampak bagi kita. Dan mereka membawa catatan yang tebal bagi seluruh amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini saksi yang kedua, para malaikat. Kemudian saksi yang ketiga adalah syahadatul ardi 'alan nas yaumal qiyamah. Bumi yang kita pijak ini pun akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ketika bumi dikeluarkan beban-beban beratnya, manusia-manusia yang terkubur ribuan tahun kemudian dilempar ke permukaan, wa qala al insanu ma laha, manusia berkata, ada apa ini? Maka Allah katakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menghabarkan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbmu telah memerintahkan bumi itu untuk bicara. Ketika ayat ini dibacakan di hadapan Rasul dari Abi Hurairah radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha atadruna ma akhbaruha. Kata Nabi SAW, tahukah kalian apa yang dimaksud akhbaruha, bahwa bumi menghabarkan beritanya? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kada wa kada yauma kada wa kada fahadi akhbaruha. Kata Nabi SAW, yang dimaksud bumi menghabarkan habarnya adalah di mana bumi akan bersaksi atas seorang hamba, baik laki-laki atau perempuan, baik yang merdeka ataupun budak, dengan apa yang diamalkan di atas permukaan bumi. Dan bumi akan mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, orang ini telah beramal ini dan itu, orang ini telah melakukan maksiat ini dan itu. Jadi walaupun seseorang kemudian tersembunyi, tidak ada yang tahu maksiat di atas permukaan bumi, ketika bumi belum dihancurkan, maka bumi akan ngomong dan mengatakan, si fulan bermaksiat di tempat ini, jam ini, hari ini, bulan ini, tahun ini. Siapa yang akan lolos dari saksi bumi ini? Sementara kaki kita masih berpijak di bumi. Ma'asyiral muslimin, karena di sana tidak ada bumi selain bumi yang Allah miliki, yang kita pijak hari ini. Makanya setiap
keburukan walaupun sekecil darah dan juga kebaikan tetap akan dilihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian yang keempat, syahadatu a'dha'il insani alaihi. Bukan hanya bumi yang akan bersaksi tetapi anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka datang di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, syahida 'alaihim, tiba-tiba pendengaran mereka, penglihatan mereka, kemudian kulit-kulit mereka menjadi saksi bagi mereka sendiri apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian ketika pandangan mereka bicara di hadapan Allah, kemudian telinga mereka pun bicara di hadapan Allah, sampai kepada kulit itu bicara di hadapan Allah, maka jasad kemudian berkata kepada kulit, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kau memberatkan badanmu sendiri dengan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla? Harusnya kau membela badanmu sendiri. Tapi kulit itu mengatakan, qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'in. Aku tidak bisa apapun, Allah yang membuat aku bicara. Yang telah membuat Allah mampu sesuatu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang telah menciptakan kalian awwala marrah, di acap pertama kali, dan kembali kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Artinya bahwa anggota badan kita ini akan menjadi saksi. Walaupun lisan ini tidak bisa bicara, karena Allah yang mengatakan yauma nakhtimu ala afahim, di hari itu tidak akan mungkin mulut-mulut bicara. Tetapi semua akan jadi saksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kaki pun akan bicara. Mulut dikunci, kaki bicara, mata bicara, telinga bicara, bahkan kulit bicara, bahkan anggota badan akan bicara. Kalau anggota badan kita yang bicara, lalu apa yang akan lepas dari badan kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga jiwa kita akan menjadi saksi. Makanya Allah mengatakan, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang kafir. Maksudnya bahwa jiwa manusia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla akan jasad yang ditempatinya. Kemana saja jasad itu akan berlabuh? Ke tempat maksiatkah atau ke tempat kebaikankah? Maka jiwa akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya tidak ada saksi yang lebih besar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi bagi kita. Seandainya para nabi dan rasul tidak menjadi saksi, seandainya para malaikat tidak menjadi saksi, seandainya bumi tidak menjadi saksi, seandainya anggota badan tidak menjadi saksi, seandainya segala sesuatu tidak menjadi saksi, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi, maka kita katakan, wa kafallahu bihi syahida. Maka dengan cukuplah, kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi bagi kita. Tidak perlu yang lainnya. Apalagi kalau seandainya sudah Allah menjadi saksi, kemudian dikuatkan hujahnya dengan para nabi dan rasul, menjadi saksi bagi kita, kemudian dikuatkan dengan para malaikat, kemudian dikuatkan dengan bumi, dengan langit, dengan lautan, kemudian dikuatkan juga dengan anggota badan, kemudian dikuatkan dengan jiwa-jiwa manusia, Anda akan lari kemana? Mungkinkah seseorang berkilah, bersilat lidah, membela kesalahannya? Mustahil di hadapan Allah. Ini pengadilan maha dahsyat, maha adil. Oleh karena itulah maka, karena begitu banyak saksi-saksi yang akan menjadi saksi bagi kita, masih berfikirlah kita untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, tetapi sebagian para ulama juga ada yang mengatakan
bahwa di antara saksi juga adalah mereka para ulama, para duat. Bukan hanya para malaikat, para rasul, para ulama dan para duat juga akan menjadi saksi. Ketika Nabi SAW bersabda, wa ammal akharun awil kuffaru fayunada ala ru'usil ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Adapun yang lainnya ataupun orang kafir, maka mereka akan dipanggil ala ru'usil ashhad, di hadapan halayak manusia, di halayak orang-orang yang menyaksikannya. Kemudian dikatakan mereka lah orang-orang yang mendustakan terhadap Rabb mereka, ingatlah laknat Allah bagi orang-orang zalim. Kata para ulama, al-ashhad yang dimaksud al-ashhad di sini adalah humul malaika. Mereka adalah para malaikat, war rusul dan mereka para rasul. Kemudian wal ulama dan mereka para ulama, wad du'ati ilallah dan mereka adalah para duat. Mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik dan fajir, sehingga orang-orang itu tidak mungkin lepas di atas pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah saksi-saksi kita pada hari kiamat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.